Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu
tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekali lagi selamat Paskah bagi yang mungkin belum sempat mendengar ucapan selamat Paskah yang saya kirimkan melalui unggahan-unggahan YouTube sejak kemarin. Entah itu yang dalam renungan harian, entah itu yang short version. Ucapan selamat Paskah untuk kita dalam sukacita, meminjam yang disampaikan oleh Bapak Uskup Pangkal Pinang, Monsinyur Adrianus Sunarko OFM, kami menyampaikan ucapan Paskah dari pulau ke pulau. Kebetulan dan puji Tuhan, syukur pada Allah, maka bukan lagi kebetulan tetapi menjadi penyelenggaraan Tuhan. Selama pekan suci saya boleh membantu asistensi pekan suci di paroki Hati Santa Maria Tak Bernoda, Hati Santa Maria Bunda Tak Bernoda, Tanjung Pinang. Ada Romo Pramodo, ada Romo Kamilus, ada Romo Moses di paroki ini yang 25 tahun yang lalu adalah sahabat-sahabat saya satu rumah ketika kami di Seminari Pematang Siantar, Medan. Undangan untuk asistensi pekan suci ini menjadi sangat menarik untuk menghayati sukacita Paskah dari pulau ke pulau. Paroki Tanjung Pinang ada di Kepulauan Riau, dan paroki ini memiliki wilayah yang begitu luas dengan sekian banyak gereja, sehingga memang membutuhkan imam untuk membantu karya pelayanan, khususnya pada pekan suci dari Sabtu sore menjelang Minggu Palma, kemudian pelayanan sakramen tobat di paroki, di gereja pusat, lalu perayaan Ekaristi mulai dari hari Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah, dan Minggu Paskah. Pokoknya sangat indah. Saya boleh melayani Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang paling unik adalah mulai dari gereja Batu Kucing, kemudian gereja Batu 17, lalu gereja di Kawal, stasi Kawal, itu di Bintan, dan kemudian Galang Batang, lalu di Malang Rapat. Dari Malang Rapat saya lanjut ke Teluk Dalam untuk menikmati tempat ziarah yang ada di sana, dan masih berjumpa dengan sejumlah umat yang baru saja selesai merayakan hari Minggu Paskah. Sukacita menjadi salah satu ciri kita sebagai murid-murid Kristus. Kristus yang kita imani adalah Kristus Sang Penebus yang mengalahkan kuasa maut. Dan karena itu kita diajak untuk bersukacita. Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit berpesan kepada para murid, jangan takut. Keberanian di dalam Tuhan untuk mewartakan kebenaran dan kasih di dalam kehidupan ini, itu bagian dari buah-buah Paskah. Membangun persaudaraan itu juga sangat
penting dalam rangka Paskah. Pesan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit melalui para wanita agar diteruskan kepada para rasul, pergilah ke Galilea. Aku sudah menunggu di Galilea. Kota Galilea merupakan kota yang ditandai dengan keberagaman, berbagai budaya, suku, bangsa, bahasa ada di Galilea. Maka di Galilea keberagaman itu sungguh-sungguh nampak, dan keberagaman juga menjadi salah satu ciri dari Paskah. Kita diundang untuk merayakan kebangkitan Kristus dengan bersukacita, bersyukur atas anugerah keberagaman yang indah. Memang satu dua tempat ada kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan untuk merayakan Paskah. Tentu saja kita prihatin bahwa masih ada orang-orang yang bahkan menggunakan jargon bineka tetapi tidak bersikap menghargai kebinekaan itu. Keberagaman diwarnai dengan penolakan-penolakan. Tentu itu tidak sesuai. Itu tidak sesuai dengan makna bineka sendiri. Bineka berarti beragam tetapi dalam sikap saling menghargai, saling menghormati, bukan dengan penolakan-penolakan, apalagi ketika orang mau beribadah. Kita turut prihatin dengan yang terjadi di Arca Manik, Paroki Odilia, Bandung. Moga-moga pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan kebebasan beragama sungguh-sungguh bijaksana dalam menyikapi oknum-oknum yang menghambat kemerdekaan untuk mengekspresikan iman dan ibadah secara sah. Kita berdoa semoga pihak-pihak terkait sungguh-sungguh dapat duduk bersama secara bijaksana, bukan mencari mufakat, tapi harus tunduk pada kemauan segelintir orang yang tidak sehat secara akal sehat dalam rangka kepentingan umum. Kita dipanggil untuk memiliki kasih persaudaraan itu. Saya berdoa semoga Kristus yang bangkit sungguh-sungguh menggerakkan dan menjiwai pribadi-pribadi tertentu yang dikuasai oleh kebekuan dan kekakuan. Tak ada yang mustahil. Tetapi untuk itu memang dibutuhkan sikap yang dewasa, terbuka, bijaksana. Pihak-pihak terkait sekali lagi perlu dengan saling cinta kasih, berbicara bersama, mencari yang terbaik, bukan dalam tolok ukur tertentu, tetapi terbaik untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bersama. Jangan takut, pesan Yesus sesudah bangkit. Kita tidak perlu takut untuk hadir melalui dialog dalam kebenaran dan kasih, juga dengan pihak-pihak yang barangkali bersikap keras terhadap kita. Yang kita utamakan adalah kasih. Yang kita utamakan adalah kasih, damai sejahtera, kerukunan, persaudaraan, saling menghargai dalam keberagaman. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alois. Berkah dalam